Met this pretty thing, nice to meet you. So sweeter than a... Perkenalkan, nama saya Fukas Faranda. Saya di sini akan menjelaskan tentang passive voice. Passive voice adalah jenis kalimat atau klausa di mana subjek menerima tindakan dari kata kerja. Pada passive voice, subjek kalimat tidak melakukan suatu tindakan atau aksi, melainkan subjek menerima tindakan. Berbeda dengan kalimat aktif, di mana subjek bertindak sebagai pelaku tindakan. Active voice dapat diubah menjadi bentuk passive voice, namun hanya berlaku pada kalimat dengan transitive verb. Transitive verb adalah kata kerja yang diikuti oleh dari objek. Rumus dari passive voice sendiri adalah S plus B plus past participle plus by agent. S adalah subjek, B adalah auxiliary verb atau am, is, are, was, were, dan lain-lain. Past participle adalah atau biasa disebut dengan verb 3 atau kata kerja dengan bentuk ketiga, by agent atau pelaku dari tindakan. Contoh dari active voice adalah I read a book, dan jika diubah menjadi passive voice adalah a book is read by me. Dan kalimat kedua ada he drive a car last night, dan jika diubah menjadi passive voice adalah a car was driven by him last night. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Raihan Fadil. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merubah active voice menjadi ke dalam bentuk passive voice. Nah, jadi kalimat aktif yang kita gunakan di sini itu haruslah kalimat aktif yang memiliki objek. Sehingga kata kerja yang kita dapat gunakan itu adalah kata kerja bentuk transitif atau kata kerja yang memerlukan objek. Nah, teknik yang akan kita gunakan itu adalah teknik flip-flop. Nah, apa sih teknik flip-flop itu? Nah, teknik flip-flop itu adalah subjek yang ada di kalimat aktif akan berubah menjadi objek dalam bentuk kalimat pasif. Begitu pula sebaliknya, objek di dalam kalimat aktif akan berubah menjadi subjek di dalam kalimat pasif. Nah, kata kerja kalimat pasif itu haruslah berbentuk past participle atau kata kerja bentuk ketiga atau yang lebih biasa kita ketahui sebagai verb 3 dan didahului oleh to be yaitu am, is, are, was, were, being, dan been. Nah, seperti yang udah dikatakan sebelumnya, formula dari passive voice ini itu adalah to be plus verb 3. Sehingga contohnya, she sweeps the floor. She itu sebagai subjek, sweeps itu sebagai kata kerja bentuk pertama, dan the floor itu adalah sebagai objek. Nah, ketika kita akan merubah ke dalam bentuk pasif, disinilah kita gunakan teknik flip-flop tadi ditambahkan dengan pengaplikasian rumus to be plus verb 3 sehingga kalimat she sweeps the floor tadi itu berubah menjadi the floor is swept by her. Nah, kok bisa jadi kayak gitu tuh? Jadi, objek yang tadi ada di akhir itu kita bawa ke depan yaitu the floor, kita tambahkan to be dalam kalimat ini, to be-nya itu adalah is. Dan sweeps itu merupakan kata kerja bentuk pertama. Kita rubah dia menjadi verb 3 sehingga sweeps menjadi swept. Kita tambahkan by dan she sebagai subjek tadi kita ubah dia sebagai objek dan berubah menjadi her. Nah, perlu teman-teman ketahui, subjek atau objek yang berupa I, you, they, we, she, he, it itu akan berubah menjadi verb 3 jika dibawa ke dalam bentuk pasif. Jadi kecuali kata you dan it. Jadi kalau I itu menjadi me, kalau we itu menjadi us, kalau they itu menjadi them, kalau he itu menjadi him, dan kalau she itu menjadi her. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang tense passive voice. Tense passive voice itu ada 9 tense. Yang pertama itu ada simple present, present continuous, simple past, past continuous, present perfect, past perfect, simple future, future continuous, dan future perfect. Nah, di ke-9 tense passive voice itu mempunyai rumusnya itu berbeda-beda. Kalau yang simple present itu rumusnya I'm, is, are, tambah verb 3. Kalimat pasifnya itu menjadi is a teen. Ada present continuous, rumusnya itu I'm, is, are, being, tambah verb 3. Kalimatnya itu menjadi is being a teen.
Ada simple past, rumusnya was, were, tambah verb 3, menjadi was eaten. Ada past continuous, rumusnya was, were, being, tambah verb 3, menjadi was being eaten. Ada present perfect, rumusnya has, have, been, tambah verb 3, menjadi has been eaten. Ada past perfect, rumusnya had been, tambah verb 3, menjadi had been eaten. Ada simple future, rumusnya will be, tambah verb 3, menjadi will be eaten. Ada future continuous, rumusnya I'm, is, are, going to be, tambah verb 3. Kalimatnya itu menjadi is going to be eaten. Dan yang terakhir itu ada future perfect. Rumusnya itu will have been, tambah verb 3. Kalimatnya itu menjadi will have been eaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sedikit tentang pengertian modal passive voice. Modal passive voice adalah jenis kata yang digunakan untuk mengekspresikan kemampuan, kemungkinan, izin, atau kewajiban. Kata kerja modal yaitu seperti can, could, atau should yang sering kita gunakan untuk membicarakan kemungkinan, izin, atau kewajiban. Jika dibentuk dalam sebuah kalimat aktif, maka contohnya seperti ini. I eat rice. Itu yang aktif. Dan yang pasif seperti rice is eaten by me. Sekian. Terima kasih. Baik, jadi selanjutnya yang terakhir saya akan membahas sedikit mengenai rumus dan juga contoh daripada pasif modal. Jadi sebelum membahas pada rumus dan juga contohnya, saya ingin menguraikan sedikit mengenai pasif modal itu sendiri. Jadi, pasif modal itu merupakan suatu kalimat pasif atau passive voice yang menggunakan modal. Kalimat pasif adalah suatu bentuk kalimat yang mana subjeknya itu menerima aksi tetapi bukan melakukan aksi. Kemudian, kalimat pasif ini biasanya digunakan ketika atau saat fokus kalimat itu terdapat pada objek yang menerima hasil dari suatu aksi. Selanjutnya, modal merupakan suatu kata kerja atau verb yang digunakan untuk mengapresiasikan ability, possibility, permission, dan obligation. Contoh modal yang sering digunakan dalam kalimat pasif itu seperti can, will, might, and must. Sedangkan untuk rumus daripada pasif modal itu sangatlah mudah karena kita hanya perlu menambahkan be antara modal dengan verb 3-nya. Yaitu yang pertama ada modal, kemudian penambahan be, dan dengan verb 3. Contohnya seperti I must drink medicine every day merupakan contoh kalimat aktif. Menjadi medicine must be drunk by me every day ketika diubah ke dalam kalimat pasif. Dalam kalimat pasif ini terdapat penambahan be dan objek yang awalnya terdapat pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif yang menerima aksi. Contoh lainnya, they will pay me tomorrow. They will pay me tomorrow. Menjadi I will be paid tomorrow ketika diubah dalam kalimat pasif. Jadi, inilah sekilas penjelasan dari kelompok kami mengenai passive voice, passive modal, dan sebagainya sebagai penenang awal kepada kalian semua. Dan sedikit informasi dari video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, met this pretty thing, nice to meet you. So sweeter than a churro. She call me Papi Churro. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you go?